بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, saudara-saudara seiman jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Setelahnya nikmat kehidupan. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat keyakinan. Kemudian baru kedua nikmat afiat, yakninya keselamatan dan kenyamanan hidup di dunia dan jaminan keamanan dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berusaha untuk meniru dan meneladani beliau, karena beliaulah yang sudah dijamin masuk surga. Dan beliaulah yang telah meninggalkan bagi umatnya, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan. Jalan itu sangat terang benderang, lailuha kanahariha. Ada yang mau jalan malam hari silahkan, ada yang mau jalan siang hari silahkan, sama saja akan sampai. La yazighu anha illa halik. Tapi siapa yang berpaling dari jalan yang aku tinggalkan, maka pasti dia akan binasa. Kemudian waktu senantiasa berjalan, umur kita pada hakikatnya terus berkurang, sementara kita akan menghadapi hadza yaumun asir, hari yang sangat sulit, hari yang sangat berat. Allah karena sayang kepada kita, beliau ingatkan, Allah Ta'ala ingatkan, kalian siap-siap, wa tazawwadu, bersiap-siap, berbekallah banyak-banyak. Allah hanya satu bekal yang Allah kasih tahu kepada kita, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik artinya tidak ada lagi bekal selain itu, adalah kalian patuhi perintah Allah semampunya, kalian jauhi larangan-larangan Allah seluruhnya. Apabila kalian mendengar ayat Allah, Allah menyuruh ini dan itu, kerjakanlah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah dan bertakwalah kepada Allah semampunya, yakninya perintah. Adapun larangan, apabila Allah melarang ini dan itu, Rasulullah melarang ini dan itu, maka jauhilah seluruhnya, karena Nabi bersabda, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Semua yang aku larang kalian untuk mendekatinya, untuk melakukannya, jauhilah. Tidak ada istilah semampunya dalam hal larangan, kata ulama. Itulah bekal terbaik kita. Maka tidak ada kaitannya dengan harta, tidak ada kaitannya dengan tahta dan sebagainya. Maka Jumat ini kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu bekal takwa, bekal kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit itu. Makanya kata ulama, zikrullah yang disuruh Allah dalam surah Al-Jumu'ah itu dua. Yang pertama mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir.
Yang kedua, melaksanakan salat Jumat 2 rakaat. Bapak, saudara seiman jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala paham bahwa kita manusia ini tidak akan lepas dan tidak akan luput dari berbuat dosa. Dan Allah saking sayangnya kepada kita orang beriman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang beriman sangat sayang sekali. Salah satu bentuk sayangnya Allah buka penebus dosa yang jumlahnya cukup bahkan banyak selain taubat dan istighfar. Bisa jadi taubat kita itu kurang sempurna syaratnya. Bisa jadi tidak terlalu tampak oleh Allah Subhanahu wa taala rasa penyesalan di dalam hati itu, dan itu salah satu rukun utama taubat. Atau yang kedua, tidak terlalu tampak di dalam hati itu tekad kuat untuk tidak mengulangi maksiat dan dosa itu, dan itu juga rukun utama dari taubat. Begitu juga istighfar, tidak tampak hadir hatinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Hal-hal yang seperti ini menjadikan terkadang bahkan sering taubat dan istighfar itu tidak menebus dosa seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala paham kita ini lemah dalam menjaga diri dari dosa dan lemah dalam menyempurnakan taubat dan istighfar. Allah buka pintu-pintu lain selain taubat dan istighfar untuk menebus dosa seorang muslim yang Allah janjikan kepada mereka surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang yang bersih, hanya dimasuki oleh orang yang suci. Para penjaga surga akan berkata kepada mereka yang telah masuk pintu surga, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Situ kuncinya. Dan akan berkata para penjaga-penjaga surga kepada mereka, orang-orang yang akan menjadi ahli surga, udkhuluha, keselamatan bagi kalian, silakan kalian masuk karena kalian sudah bersih, karena kalian sudah suci, karena kalian sudah baik. Artinya selama seseorang itu masih berdosa dan dosa itu adalah ungkapan kekotoran dan kenajisan seseorang, maka dia belum boleh masuk surga. Dia harus dibersihkan dahulu. Allah Subhanahu wa taala buka kunci dan pintu-pintu penebus dosa itu di dunia, di alam barzakh, dan di yaumil qiyamah. Di alam dunia bisa jadi seseorang diampuni dosanya oleh Allah dengan amal dan ibadahnya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Hud ayat ke-114, innal hasanati yudhhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, yakninya amal saleh itu dapat menghapus keburukan, yakninya dosa-dosa. Pangkal ayat bercerita tentang salat 5 waktu. Maka Nabi SAW sampaikan, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat, puasa Ramadan ke puasa Ramadan, menjadi penebus dosa di antaranya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat memadamkan dosa, kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsukh raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang pergi ke rumah Baitullah ini tidak melakukan kefasikan, tidak mengucapkan perkataan yang kotor, akan kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Banyak hadis-hadis yang lain yang bercerita dan menyampaikan bahwa amal soleh itu dapat menghapus dosa. Maka amal soleh itu 2 faedahnya. Yang pertama, Allah janjikan pahala paling kurang 10, ada yang 700, bahkan ada yang lebih
Di samping itu dia juga membawa pengampunan dosa-dosa seorang muslim. Kita tidak tahu dosa mana yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia akan menghapus dosa-dosa kecil seorang muslim. Karena dosa besar itu butuh amal yang besar. Amal yang besar itu kata ulama rahasianya adalah pada tingkat keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka secara umum dia akan menghapus dosa-dosa kecil. Namun ingat, dosa kecil namanya saja kecil, tapi perkaranya tidak kecil. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Karena perumpamaannya sebagaimana sebuah kaum yang menuruni sebuah lembah. Mereka ingin mengumpulkan kayu bakar. Kaum ini datang satu demi satu hanya membawa satu ranting kecil. Tapi karena semuanya membawa satu ranting kecil, itu cukup untuk memasak dan mematangkan makanan mereka. Artinya dosa kecil itu kalau sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk, cukup untuk membakar seseorang di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, bisa jadi seseorang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan amal solehnya, tapi dengan musibah yang menimpanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adha illa hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan badan atau penyakit, apalagi menahun, kesusahan jiwa, kesedihan, kegundahan, sampai duri kecil yang menusuknya, melainkan Allah akan menebus dengan itu sebagian dosa-dosanya. Seberapa besar dosa, seberapa besar musibah yang menimpa seorang muslim, sebegitu pula besar dosanya yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar musibah yang menimpa, maka semakin besar pula dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat seseorang menerima dan redha dengan musibah tersebut dan menjalani dan menghadapi musibah itu dengan sabar. Apabila musibah dan amal soleh masih menyisakan dosa-dosa, masih ada dosa-dosanya yang belum terhapus, dia masih kotor, sementara maut sudah menjemputnya, maka ada penebus dosa berikutnya, yakninya doa orang-orang beriman, khususnya ketika jenazahnya disolatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rijalan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim, begitu juga muslimah, yang meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang, paling kurang 40 orang, dengan syarat mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengizinkan mereka itu untuk memberikan syafaat kepadanya. Artinya ini juga menjadi salah satu bentuk penebus dosanya. Apabila nanti dia harus masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak syafaat kepada 40 orang yang mensolatkan jenazahnya di atas dunia dahulu untuk menyelamatkannya dan mengeluarkannya dari neraka. Kemudian bukan hanya doa orang beriman, termasuk juga doa anak kepada orang tuanya atau doa keluarga kepada karib kerabat yang meninggal. Itu pun berlaku kepada seorang muslim, apalagi dari anak. Maka ulama menyampaikan salah satu doa, salah satu ibadah yang paling dibutuhkan oleh mayat itu pada hakikatnya adalah doa minta ampun. Makanya ketika menimbun mayat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al."
minta ampun untuk saudara kalian yang sedang ditimbun ini, karena dia sekarang akan ditanya, sebentar lagi dia akan ditanya. Maka di alam kubur ada yang berikutnya, yaitu himpitan kubur. Di dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW sampaikan, innalil qabri dhaqtah, kubur itu punya himpitan. Maka himpitan ini, kata ulama, akan menebus sebagian dosa-dosa seorang muslim. Namun bagi orang kafir, himpitan ini sangat berat sampai mematahkan tulang-tulang rusuk mereka, na'udzubillahi min dzalik, tapi tidak menghapus dosa-dosa mereka sama sekali. Adapun bagi orang beriman, himpitan yang mereka rasakan di alam kubur itu akan menebus dan menghapus dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tahu mana dosa yang dihapus dengannya. Begitu juga termasuk penebus dosa di alam kubur adalah fitnah kubur, yakninya pertanyaan yang 3 yang akan diajukan oleh malaikat yang sangat bengis, yang membawa gada di tangannya, yang apabila dipukulkan kepada gunung akan hancur lebur. Apabila seseorang gagal satu pertanyaan dari yang 3 itu, atau ragu-ragu menjawabnya, maka akan dipukul oleh gada itu dan akan didengar suaranya oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Itulah dia pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa sebenarnya sesembahanmu? Apa sebenarnya tuntunan hidupmu? Siapa teladanmu di kehidupanmu? Pertanyaan yang tidak akan dijawab dengan lisan, tapi dia akan dijawab dengan hati sanubari seseorang. Semua itu menakutkan, semua itu mencekam, maka semua itu menjadi penebus dosa-dosa seorang muslim di alam kuburnya. Ketika seorang muslim masih menyisakan dosa-dosa yang melekat pada diri dan jiwanya, masih ada penebus-penebus dosa di hari-hari berikutnya, yakni yaumil qiyamah. Ketika sangkakala sudah ditiup, kemudian langit dan bumi dihancurkan, matahari dilipat, bulan dan bintang-bintang dikumpulkan, seluruhnya binasa, seluruhnya ketakutan. Anak kecil langsung beruban, ibu hamil langsung menggugurkan kandungannya, semua orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka bukan mabuk karena minuman keras, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi mereka meyakini bahwa azab Allah itu memang paling pedih. Hal itu semuanya adalah penebus dosa di yaumil qiyamah. Berpuluh ribu tahun kita nanti akan berdiri, itu juga penebus dosa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dosa mana yang Allah hapus dengan itu. Termasuk juga kengerian ketika melewati sirat yang lebih tajam dari pedang, yang lebih tipis daripada rambut. Allahu a'lam bagaimana kita melewatinya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi kalali, di samping kiri atau kanannya punya kait-kait yang akan mengkoyak-koyak, yang akan merobek-robek kaki orang yang lewat di atasnya. Ibnul Qayyim mengatakan, itu tergantung seseorang keistiqomahan selama di atas dunia. Berapa istiqomahnya di dunia, begitu pula nanti dia istiqomah di atas siratul mustaqim, kata orang itu. Dan segitu pula dia akan terjauh dari sayatan-sayatan, kait-kait yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di samping kanan atau kiri sirat itu. Itu pun kalau kena seorang muslim ketika jalan di atasnya, itu menjadi penebus dosa-dosanya. Ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala hapus dengan kengerian di atas sirat. Begitu juga setelah sirat ada namanya qantarah, jembatan khusus yang dengannya kita nanti akan saling kisos. Orang yang pernah menggibahi akan dikisos oleh orang yang digibahi.
Orang yang pernah menzalimi akan diqisas oleh orang yang dizalimi. Semuanya, perkataan, perbuatan, tulisan, seluruhnya akan diqisas di qantarah. Qisas yang dirasakan oleh seorang muslim di qantarah itu adalah penebus dosa-dosanya. Maka setelah itu juga ada penebus dosa lain, namanya syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ummati li ahli al-kaba'ir. Syafaatku bagi umatku adalah bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Khuyyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula nisfu ummati jannah. Aku diberi pilihan oleh Allah antara hak syafaat atau setengah umatku masuk surga. Fakhtartu syafa'ah, maka aku pilih hak syafaat, li'annaha a'am wa akfa, karena dia lebih umum dan lebih mencukupi. Atarawna lil muttaqin, apakah kalian kira syafaatku itu nanti untuk orang yang bertakwa, yakninya orang yang sudah suci dan orang yang sudah bersih? La, walakinnaha lil mudnibin al khatta'in al mutalawwithin. Akan tetapi syafaatku itu nanti bagi hamba-hamba dan umatku yang berdosa, yang banyak berbuat salah dan yang kotor. Hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, syafa'an nabiyyun wa syafa'atil malaikah wa syafa'al mu'minun. Telah memberikan syafaat para nabi dan memberikan syafaat para malaikat dan memberikan syafaat orang beriman. Falam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, Allahu rabbul alamin. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad adu humama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil segenggam. Kita tidak tahu berapa dan bagaimana genggaman Allah. Allah mengambil segenggam dari neraka. Satu genggaman penduduk neraka Allah keluarkan. Penduduk neraka ini belum pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun, alias berbuat dosa sepanjang hidupnya. Sudah hangus, sudah gosong karena dibakar jahanam entah berapa lamanya. Allah keluarkan dengan syafaat Allah. Allah keluarkan dengan rahmatnya yang begitu luas, yang tidak tahu berapa luasnya kecuali dirinya sendiri. Maka setelah ini semuanya, mulai dari dunia, mulai dari alam barzakh, kemudian hari kiamat, masih masuk surga juga seseorang, kata Nabi sallallahu, masih masuk neraka juga seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yalumanna illa nafsah, jangan celah siapapun kecuali dirinya sendiri, karena Allah sudah membuka pintu yang luar biasa besarnya, banyak cara untuk menghapus dosanya. Apalagi kalau dia taubat nasuha dan istighfarnya sempurna, maka seluruh dosa akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, walaupun sepenuh bumi dosa itu. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ard thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak keturunan Adam, andai ada di antara kalian yang datang kepadaku di hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini syarat, hati-hati. Kesyirikan yang dimaksud bukan hanya menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu kesyirikan itu sangat banyak. Maka seseorang yang menjauhi seluruh pintu-pintu kesyirikan itu, dia temui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Allah balas, Allah ganjar dia, orang yang berdosa sepenuh bumi ini, dengan Allah datangkan pula ampunannya sepenuh bumi. Maka tidak ada dosa besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ampunan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari dosa-dosa besar seorang hamba. Apalagi seorang hamba itu ketika dia berazam ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman surah Az-Zumar ayat 44, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabb kalian,
kembalilah kepada sesembahan hak kalian Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu lahu, serahkanlah diri kalian, serahkanlah jiwa kalian sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang azab. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.